ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Bulan Ramadan acap disebut sebagai Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, menjelas atas petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil, antara yang diridhoi oleh Allah dan yang sebaliknya, antara yang bengkok dan yang lurus, dan seterusnya. Karena itu penting sekali kita sebagai seorang muslim, terlebih di bulan Ramadan ini, untuk memastikan bahwa kita ini betul-betul lekat kepada Al-Quran. Lekatnya kita kepada Al-Quran tercermin pada dua hal penting yang ada pada diri kita. Apa itu? Yang pertama adalah pada cara berpikir kita. Kita sebagai seorang muslim mustilah cara berpikir kita ini cara berpikir yang berdasar dan bersumber dari Al-Quran. Dan yang kedua, kita sebagai seorang muslim mustilah bertindak, berperilaku, bersumber berdasarkan ajaran Al-Quran. Apakah ada orang Islam yang tidak berpikir, tidak bersumber dari Al-Quran? Boleh kita tengok di kiri kanan kita. Dia muslim tapi sekuler, baik bercorak kapitalistik maupun sosialistik, bahkan komunistik. Apakah ada orang Islam yang komunis? Jangan lupa, Ketua Umum PKI, Partai Komunis Indonesia yang pertama, namanya Semaun, dia adalah seorang muslim. Bahkan sebelumnya pernah menjadi anggota Syarikat Islam. Kenapa dia menjadi komunis? Sangat jelas bahwa dia tidak lagi berpikir dan bertindak berdasarkan kepada Al-Quran. Ada banyak orang Islam yang bertindak tidak berdasarkan Al-Quran. Al-Quran mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Lihatlah di kiri kanan kita, tak sedikit dia muslim tanpa uzur syar'i, tak pula puasa di siang hari bulan Ramadan. Lalu dia bertindak atas dasar apa? Sudah jelas Allah mengharamkan riba, wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Masih saja tak sedikit dari bagian umat Islam yang menghalalkan riba, bahkan makan sehari-hari dari riba.
Jika dia makan sehari-hari dari riba itu, dia bertindak atas dasar apa? Al-Quran jelas mewajibkan kita ini untuk selalu menutup aurat kita. Laki-laki auratnya antara pusar hingga lutut, perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, dengan memakai jilbab dan khimar. Jilbab disebut secara sangat jelas di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna. Jalabib itu jamak dari jilbab. Khimar atau kerudung tersebut juga sangat jelas di dalam Al-Quran. Surat An-Nur, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubinna. Hendaklah mereka menjulurkan khumur, jamak dari khimar, kerudung, hingga dada mereka. Begitulah semestinya seorang muslimah menutup auratnya memakai jilbab dan khimar. Faktanya kita lihat di kiri kanan kita tak sedikit yang muslimah tapi terus tak henti-hentinya menampakkan aurat. Jika dia begitu, lalu dia bertindak atas dasar apa? Jemaah sekalian, kita ini diminta untuk menjadi muslim yang kafah. Itu Al-Quran perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Artinya kita Islam di masjid dan juga di luar masjid. Kita Islam ketika sholat, juga di luar waktu sholat. Kita Islam di setiap waktu dan tempat. Fi kulli zaman wal makan. Di setiap waktu dan tempat. Kita Islam di pantai, Islam pula di gunung. Kita Islam di kota, Islam juga di desa. Kita Islam di dalam negeri, Islam juga di luar negeri. Kita Islam ketika menjadi rakyat, Islam pula ketika menjadi penguasa. Islam kita menjadi bawahan, begitu juga Islam ketika menjadi atasan. Itulah muslim yang kafah yang diminta. Nah, ketika ada seorang muslim yang dia hanya tampak Islamnya di masjid, begitu keluar masjid dia tak bedanya dengan orang lain yang bukan Islam, dia itu bertindak berdasarkan apa? Ya mas sekalian, disinilah pentingnya kita mengingat kembali fungsi utama Al-Quran sebagai huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Penting kita kembali untuk meyakinkan diri kita bahwa kita ini hanya akan selamat dalam kehidupan dunia hingga tiba akhirat nanti itu dengan berpegang teguh kepada Al-Quran. Tamassuk bil Quran was sunnah, begitu kata Nabi. Menjelang akhir hayatnya, Nabi memberikan pesan penting kepada kita. Kata beliau, taraktu amroini, aku tinggalkan dua perkara. Apa itu kita semua sudah tahu, Al-Quran dan sunnah Nabinya. Ma tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, dijamin tidak akan sesat sepeninggalku selama-lamanya. Ya mas sekalian, di situ bukan sekedar lan tadillu, la tadillu, bukan sekedar la tadillu, tapi lan tadillu. In tamassaktum bihima, kalau kita berpegang teguh kepada keduanya. Apa bedanya la tadilu dan lan tadilu? La tadilu tidak sesat, hari ini tidak sesat, tapi mungkin besok sesat atau lusa sesat. Tapi kalau lan tadilu, lan di situ itu menunjukkan litabid, menunjukkan keabadian. Hari ini tidak sesat, besok tidak, lusa tidak, minggu depan tidak, bulan depan tidak, tahun depan tidak, 5, 10, 100 tahun sampai hari kiamat dijamin oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kita tidak akan sesat
sepanjang kita ini tamasuk bil Quran was sunnah. Ini jaminan dari manusia mulia, paling mulia di seantero jagat dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Yang tak lain sesungguhnya juga adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi tidak akan pernah berkata-kata kecuali berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jaminan itu sesungguhnya juga adalah janji dari baginda Rasulullah SAW, manusia mulia itu. Janji bahwa sepanjang kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang hakikatnya itu adalah janji Allah. Dan janji Allah itu hak. Inna wa'dallahi hak. Benar dia, benar janjinya dan benar pasti akan terwujud, akan terbukti, akan terlaksana. Bahwa kita tidak akan sesat selama-lamanya sepanjang kita itu tamasuk bil Quran was sunnah. Bagaimana cara kita tamasuk bil Quran was sunnah? Yang paling jelas adalah menjadikan Al-Quran sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, itu sebagai petunjuk, sebagai penjelas atas petunjuk, dan sebagai pembeda. Hari-hari kita ketika kita berpikir selalulah didasarkan kepada Al-Quran. Ketika kita bertindak selalulah didasarkan kepada Al-Quran. Konkretnya selalulah mempertimbangkan atau mengukur perbuatan yang akan kita lakukan itu dengan halal dan haram. Halal kita lakukan, haram kita tinggalkan. Itu namanya tamasuk bil Quran was sunnah, sederhananya atau konkretnya atau nyatanya. Bila demikian maka insya Allah sekali lagi kita tidak akan sesat selama-lamanya. Sesuatu yang penting sekali untuk kita pikirkan dengan sungguh-sungguh, khususnya di sepanjang bulan Ramadan ini, agar kita terhindar dari apa yang dikeluhkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'an, menjadikan Al-Quran ini mahjura. Apa makna mahjura? Matruqa, ditinggalkan. Tahu ada Al-Quran, ditinggalkan, tak pernah dibaca. Dibaca ketika ada orang meninggal. Padahal Al-Quran itu hudalinas, petunjuk bagi manusia, bukan petunjuk bagi mayit. Mayit sudah tak memerlukan lagi Al-Quran. Yang memerlukan Al-Quran itu kita, orang hidup. Dibaca hanya malam Jumat. Padahal Al-Quran itu ya untuk seluruh malam, bukan hanya malam-malam tertentu. Dibaca tapi tak dipahami maknanya. Jangan lagi membaca. Jamaah sekalian, fakta atau data resmi BPS ada 52% umat Islam di negeri ini yang kagak bisa baca Al-Quran. 52%. Sebuah angka yang sangat tinggi. Bagaimana bisa muslim tapi tak bisa baca Al-Quran? Bagaimana diharap dia akan dekat dengan Al-Quran kalau tak pernah membaca? Bagaimana dia diharap bisa membaca kalau dia tak bisa membaca? Tapi mengapa dia tidak bisa membaca? Karena di sekolah tidak diajari. Kita bisa membaca mungkin dulu karena ikut TPA atau pesantren segala macam. Kenapa tidak diajari? Karena tidak masuk kurikulum. Kenapa tidak masuk kurikulum? Karena tidak dianggap penting. Karena tidak dianggap penting, tidak masuk kurikulum. Karena itu tidak pernah diajarkan. Kenapa tidak dianggap penting? Itulah kesalahan terbesar dari bangsa ini dalam kaitannya dengan Al-Quran. Itu termasuk bagian dari matruqah, mahjuro. Karena itu kalau ini hari ada seruan Indonesia gelap, sesungguhnya perkara yang membuat gelap yang paling dasar adalah ketika kita ini memahjuroi Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Kalau Al-Quran dijanjikan oleh Allah, yukhrijuhum minan dzulumati ilan nur, akan mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Meninggalkan Al-Quran akan membuat kita yukhrijuhum minan nuri ila dzulumat,
akan mengeluarkan kita dari cahaya menuju kepada kegelapan seperti yang mungkin kita rasakan ini. Karena itulah ya mas sekalian, pada bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan kedekatan kita kepada Al-Quran, keimanan kita kepada Al-Quran, bacaan kita kepada Al-Quran, kajian kita kepada Al-Quran, pemahaman kita kepada Al-Quran, pada akhirnya pengamalan kita kepada Al-Quran pada seluruh aspek kehidupan. Dan jangan lupa, bawalah diri kita untuk serta memperjuangkan tegaknya Al-Quran. Allah mengatakan, Allah itu yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Allah itu akan mengangkat derajat satu kaum dengan Alkitab ini, dengan Al-Quran ini. Sebaliknya juga dalam hadis disebutkan Allah akan merendahkan derajat satu kaum dengan Al-Quran ini pula. Karena itu kalau kita ingin sebagai pribadi naik derajat kita di depan Allah, sebagai keluarga naik derajat kita di depan Allah, sebagai bangsa dan negara naik derajat kita di depan Allah, kemuliaan kita di depan Allah, tak bisa tidak kita harus lekat dengan Al-Quran. Inilah momentum penting bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Jamaah sekalian, Nabi mengatakan asyamu wal Qur'anu yasfa'an. Al-Quran dan puasa dan Al-Quran itu keduanya akan memberikan syafaat kepada kita di hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Kapan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita? Allah sendiri yang memberikan, atau kita mendapatkan syafaat dari sesuatu. Syafaat yang pertama kita bisa dapatkan insya Allah dari baginda Rasulullah SAW. Yang kedua dan yang ketiga ternyata dari puasa kita dan dari Al-Quran kita. Dari Al-Quran, dari puasa karena kita berpuasa. Dari Al-Quran, kapan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita? Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan memberikan syafaat pada hari kiamat kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya? Tentu saja mereka yang semasa hidup rajin membaca Al-Quran, memfungsikan Al-Quran yang paling rendah, bukan paling rendah, paling dasar apa? Dengan membacanya. Dengan membaca. Makna dasar dari Al-Quran itu adalah bacaan. Jadi kalau kita tak pernah membaca Al-Quran itu sama saja kita ini mematrukoi atau memajuroi Al-Quran. Seberapa banyak kita mesti membaca Al-Quran? Nabi berpesan kepada Abdullah bin Amru, Iqra'ul Quran fi syahrin. Bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Maksudnya khatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Itu berarti kalau 1 bulan 30 hari, Al-Quran 30 juz, 1 hari 1 juz. Itu tuntunan Nabi. Bisa kalau kita mau. Indonesia ini juara dalam memegang handphone. Survei membuktikan kita ini dalam 1 hari 318 kali pegang handphone. Untuk bisa 1 juz Al-Quran kita mungkin hanya perlu 3-4 kali pegang mushaf Al-Quran. 318 kali berapa jam? 3,5 jam. Itu survei membuktikan. Kita ini begini-begini di handphone kita itu 3,5 jam. Untuk 1 juz Al-Quran hanya perlu kurang lebih sekitar 40 menit.
Jadi soalnya bukan ada waktu atau tidak ada waktu. Soalnya adalah mau atau tidak mau. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Al-Quran, maka muliakanlah Al-Quran sejak dari sekarang. Sekarang, sebelum semuanya terlambat, kita dipanggil oleh Allah dan berakhir dengan penyesalan yang tak akan pernah ada habisnya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran, keistiqomahan untuk selalu dekat dengan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini. Akhirnya marilah kita tutup khutbah ini bersama-sama berdoa kepada Allah dengan penuh khusyuk untuk tadarus, berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan semua yang kita mintakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibaradallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum